dia itu dia dari PNG, bukan dari Aceh, dia dari PNG. PNG masuk lewat jalur-jalur jalan-jalan tradisional, yang kemudian merambat terus. Jadi ada saudara dari Papua Barat ini terutama paling banyak mengkonsumsi. Hormati serta seluruh hadirin yang kami hormati, izinkan saya sebagai Kepala Dinas melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat beroperasi pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada Maret 2020, sebagai tempat isolasi COVID-19 pertama di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, izin operasional dari Bupati Manokwari dapatkan pada tanggal 4 Juni 2022. Papua Barat belum memiliki rumah sakit jiwa, sehingga penanganan kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa yang memerlukan rawat inap dilakukan rujukan ke Jayapura. Rujukan ke Jayapura karena ada perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura tentang pelayanan kesehatan tingkat layanan di Provinsi Papua Barat mulai tahun 2017 dan diperbaharui pada tahun 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tentang pelayanan perawatan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa dan program kesehatan jiwa masyarakat. Belum tersedianya tempat layanan rehabilitasi nafsa bagi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan keadilan restoratif untuk dilakukan penanganan dan perawatan yang tepat dengan pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 di mana pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab menyediakan rumah sakit dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa yang di dalamnya wajib menyediakan layanan untuk pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Proses pembentukan. Arahan Bapak Penjabat Gubernur tentang adanya pusat rehabilitasi narkoba dan pecandu lem Aibon. Arahan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi tentang pusat rehabilitasi nafsa bagi perkara tindak pidana narkoba yang mendapatkan keadilan restoratif. Koordinasi dan komunikasi intens mulai dari tahun 2022 terkait layanan rehabilitasi nafsa Provinsi Papua Barat antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat melalui Bapak Kejati, Bapak Wakajati, dan Ibu Asisten Pidana Umum dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Studi banding Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Nafsa Mitra Adiaksa pada Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur tanggal 13 sampai 15 Februari 2023. Yang ikut dari Kejaksaan Tinggi sebanyak 3 orang, yaitu Bapak Wakajati, Ibu Aspidum, dan Ibu Kasih Narkoba dan Zat Adiktif lainnya. Dari BNN 2 orang, yaitu Bapak Kepala BNN dan Ibu Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 4 orang, yaitu Pak Direktur Rumah Sakit, Kabid Pelayanan Medik, Kasih Perawatan, dan Kasubag Program. Dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2 orang, yaitu Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Kasih Kesehatan Penyakit Tidak Menular. Penandatanganan MOU tentang Pusat Terapi Jiwa dan Rehabilitasi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Nafsa Adiaksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat bersama Badan Narkotika Nasional Papua Barat
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 Mei 2023 di Aula Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Penyiapan tenaga serta sarana dan prasarana unit Pusat Terapi Jiwa dan Rehabilitasi Nafsa Adiaksa RSUD Provinsi Papua Barat. Yang ketiga, tenaga. Tenaga yang sudah tersedia sebanyak 25 orang yang disediakan oleh RSUD Provinsi Papua Barat dan Badan Narkotika Nasional. Terdiri dari dokter spesialis jiwa, psikolog klinik, konselor adiksi, dokter umum terlatih, perawat terlatih, dan tenaga pendukung lainnya. Keempat, gedung. Gedung Pusat Terapi Jiwa dan Nafsa dibangun pada tahun 2021 dan kita selesaikan pada tahun 2022. Yang dibangun oleh PT Andika Surya Era Mitra dengan luas bangunan 1.110 meter persegi dengan 11 ruang perawatan dan 45 tempat tidur. Mohon izin Bapak Gubernur, sampai dengan saat ini kita baru menyiapkan 15 tempat tidur dan bulan Agustus baru kita lengkapi karena masih sementara dalam perjalanan 30 tempat tidur. Penambahan sarana dan prasarana dan juga tenaga dan hal-hal teknis lainnya akan terus dilakukan untuk memenuhi seluruh ketentuan pelayanan kesehatan. Itu sekarang sudah menjadi persoalan yang di mana-mana terjadi dan belum terselesaikan dengan baik. Tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga nasional, tapi juga global. Hari ini dalam catatan kami, prevalensi orang dengan gangguan jiwa itu sekitar 1 dari 5 penduduk. Berarti banyak juga ya, Mas Heri yang stres ya. Iya, padahal dokter ya. Oh, nanti berjalan berkada apa lagi ya, naik dia ya. Ya, dan juga sampai saat ini tadi yang Bapak Kajati sampaikan, belum semua provinsi punya rumah sakit jiwa, sehingga tidak semua orang yang bermasalah dengan gangguan jiwa itu bisa ditangani dengan baik. Saya tadi baru pertama kali Pak Kajati, Pak Kepala Ombudsman, baru pertama kali saya tiba di belakang ini, yang lalu hanya bagian depan kan, tapi hari ini luar biasa. Kita berikan aplaus dulu Pak Kesehatan dan Pak Direktur Rumah Sakit yang berkolaborasi bersama bisa bangun. Bagus sekali nih Pak. Iya. Tenang ya. Tenang. Kalau gedung yang di belakang yang tidak jadi apa ini? Oh, sekolah tinggi ya, bukan punya rumah sakit, bukan. Oke, kalau tidak jadi berarti Pak Kadis gangguan jiwa juga. Buyut ya. Karena itu program-program dan pelayanan kesehatan jiwa kita harus fokus bersama. Sebelum terlambat Pak Kadis tadi yang arahan saya, artinya nanti malam Pak Kadis kami lembur. Karena saya mau minta dipaparkan secara langsung tentang program-program 2024 yang akan datang. Karena ya, tentunya organisasi perangkat daerah cukup besar, dan sekarang juga berjalan dengan pikiran dan konsep sendiri, yang kadang ketika nanti berhadapan dengan situasi realita, nah kita banyak benturan di situ. Saya pikir ini bagian-bagian yang kita harus lakukan ya. Ya, saya pikir itu tugas kita untuk menyediakan berbagai sarana dan juga prasarana, juga sumber daya manusia yang terkait dengan kesehatan jiwa ya. Jadi itulah yang penting.
Ini masih bisa lanjut, bisa ya? Ya, saya mau ilustrasikan saja waktu saya jadi Kapolda di Sumatera Utara 2017-2018. Suatu saat saya diundang oleh Kakanwil Kumham untuk merayakan hari ulang tahun Kumham. Saya sebagai Irup, ya, Kapolda menjadi Irup untuk upacara ulang tahun di penjara Tanjung Gusta. Dan setelah acara selesai, mungkin ada tari-tarian seperti tadi ibu-ibu dari Dolan. Dari jauh saya lihat ada sekelompok penari-penari. Kalau di sana ada kolaborasi antara Melayu dan Batak ya, jadi mereka biasa mengkomunikasikan tentang tarian Pinang Siri ya, ada Siri, kayak semacam itu. Kemudian bertari, saya bisik sama kepala Kakanwil, bilang lain. Itu tari-tari itu, karena pakai bajunya bermaaf ya segini, roknya segini dan bajunya ketat-ketat, kemudian ya biasa terang benerang gitu. Ya, dari atas ke bawah tuh asli. Saya kagum, jadi saya tanya sama Pak Kakanwil, gimana Rek? Selama ini kalau ada tamu-tamu datang kita nggak pernah hari ini hadir. Ternyata itu adalah kurir narkoba. Wah, saya shock betul, kaget. Oh, jadi itu adalah kurir narkoba ya, seperti itu. Artinya tadi kata Pak Kajati, memang penggunaan dan penyalahgunaan satu adiktif nafsa di antaranya nafsa itu psikoterapi itu sudah sedemikian membunuh rantahkan anak-anak bangsa. Nah, hari-hari ini kita juga ikuti bahkan ada pejabat kita yang terlibat di dalam. Jadi banyak orang sekarang sedang gangguan jiwa. Itu benar. Setuju kan tidak Bapak Ibu? Jadi memang dengan sarana yang tersedia seperti ini, mudah-mudahan ya, kita di Papua Barat punya niat unsur ya, niat yang sungguh kolaborasi antara teman pendidik, dengan BNN, B, dan kita semua tokoh ya, ada agama dan perempuan, pemuda, semua kita kolaborasi. Yang pemerintah daerah bagaimana mensosialisasikan, tapi juga bagaimana kita membuat upaya-upaya langkah-langkah yang bisa mengeliminir ini. Bapak Ibu, saya juga kemarin waktu sedang hangat-hangatnya begal ya, begal di Sumatera Utara, itu kemudian sampai wali kota mengeluarkan statement tembak di tempat ya. Saya waktu itu mengalami juga seperti itu, tapi karena saya sudah fokus lebih awal, saya memulainya. Jadi saya memberikan instruksi begal itu karena relevansi Bapak Ibu. Kalau narkoba, begal, merampas harta milik orang lain. Begitu menggunakan narkoba, terpengaruh pikirannya dan daya kesadaran dirinya, dia melakukan kekerasan, apa saja kekerasan. Makanya waktu saya berikan kebijakan, kalau merampas harta milik orang lain tanpa melukai, tangkap kalian, proses lanjut. Tapi kalau merampas dan melukai,
pemilik harta milik orang lain, maksud saya, maka kasih tanda mata. Kasih tanda mata. Macam-macam, tanda matanya macam-macam. Tapi perintah saya yang terakhir waktu itu, kalau dia menghilangkan nyawa milik orang lain, pulangkan. Kejadian semua, maksud saya pulangkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya, petunjuknya seperti saya datang saja begitu. Tetapi hasilnya optimal. Kenapa? Kita bisa tegas. Kita bisa apa? Maksud saya memang kadang-kadang ini seperti Pak Ibu Asda ya, waspadai mencoba bentuk apa namanya ganja. Ya, ganja itu dia dari PNG, bukan dari Aceh, dia dari PNG. PNG masuk lewat jalur-jalur jalan-jalan tradisional yang kemudian merambat terus. Jadi ada sesuatu dari Papua Barat ini terutama paling banyak mengkonsumsi ganja itu ya, yang datang dari Papua Nugini. Makanya itu relevansi dengan kelompok-kelompok kekerasan yang ada di wilayah perbatasan itu, karena sebagian yang hidupnya di sebelah sana itu melakukan perdagangan ini. Untuk apa? Untuk hidup mereka, tapi juga untuk kepentingan mereka mendapatkan berbagai hal yang berkaitan dengan peran dan kerja mereka hari-hari ini. Dapat amunisi, dapat senjata, dan lain sebagainya. Termasuk juga memudahkan mereka dalam memudahkan berjalan mereka ke para pihak yang lain. Nah, ini tugas kita bersama. Jadi artinya bahwa tidak hanya kita lihat dari satu titik bahwa ada korban, ada pengguna, tetapi sesungguhnya ada teori gunung es ya. Tidak yang lihat di permukaan, tapi di bagian bawahnya ini yang banyak orang hari ini terus melakukan dengan berbagai cara seperti itu. Jadi saya pikir bagian lain yang kita kerjakan bersama, bagaimana mengantisipasinya. Dan Bapak Ibu sekarang mudah mereka melakukan penyeludupan barang-barang haram itu, karena tidak lagi menggunakan pola-pola tradisional. Kadang-kadang menggunakan dengan terbuka, tapi menggunakan kecanggihan teknologi sekarang. Jadi dalam jarak-jarak tertentu kadang-kadang mereka turunkan di laut bebas sana, kemudian mereka buat koordinatnya, kemudian ada pihak yang mengambil dan kemudian membawa lewat jalur-jalur tradisional yang jauh dari pengamatan para petugas. Itu diperlukan kerjasama antara tokoh masyarakat, pemuda, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga tokoh agama dan lain sebagainya, agar mewaspadai, jangan dibiarkan. Sekali kita lengah, maka mereka akan dengan cepat dan keras menyampaikan berbagai hal ini ke wilayah kita, memasukkan berbagai penyumbang yang akhirnya nanti menjadi banyak anak-anak kita bergantungan, anak-anak kita terhipnotis dengan berbagai bayang-bayang kehidupan berdusta narkoba di kita ini. Ya, saya pikir dapat buruk narkoba sangat luas. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang baru saja disahkan 11 Juli 2023 disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab menyediakan rumah sakit dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa, di mana setiap rumah sakit dengan pelayanan kesehatan jiwa wajib menyediakan layanan untuk rehabilitasi pasien narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Saya pikir ini bagian lain yang kita kerjakan sekarang. Jadi artinya terima kasih banyak untuk proaktif dari Bapak Kadis Kes dan jajaran, dan Pak Direktur Rumah Sakit dan
sini Pak Dokter. Tinggal tadi saya dengar 45 orang ya, sampai mengisi di sini ya. Itu bagian itu ya. Kalau kurang Pak tadi Pak bisa bahas ini baik ya. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas hadirnya layanan pusat terapi jiwa dan rehabilitasi narkoba, narkotika dan zat adiktif NAPSA Adiaksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat, juga Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan juga Badan Narkotika Nasional Papua Barat. Semoga sinergi yang baik ini bisa mengatasi permasalahan kesehatan jiwa dan penanggulangan NAPSA di Papua Barat juga dirama dengan Pak. Tuhan memberkati kita semua. 1, 2, 3. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk secara simbolis Bapak Gubernur melepaskan. Mari. Sudah. Satu, dengan rahmat Tuhan yang Maha Baik, maka hari ini kita lakukan pengguntingan pita pertanda dibukanya pusat terapi jiwa dan rehabilitasi NAPSA Adiaksa. Semoga Tuhan berkenan untuk semua upaya-upaya kita. Coba 3. 3, 2, 1. Apa yang minta digunting? Dilanjutkan dengan peninjauan lokasi. Kami persilakan dengan hormat. Oke. Dan yang Kami kemarin dibanding sama lawannya kami kalah. Ini kita yang kedua se-Indonesia.